kullu bai'in mabrur. Sebaik-baik profesi adalah, kata Kanjeng Nabi dalam hadis, ketika seseorang mendapatkan uang dari keringatnya sendiri. Makanya Syekh Nawawi niku angkut-angkut tas jamaah haji sampai fisiknya enggak kuat baru berhenti. Iwa bandeng ono iwa sepat, percuma ganteng ora tahu salat. Iwa hiu cacae pat, percuma ayu ora gelem. Serial dilihat tangannya 5. Badhe nawar 2 real niku bingung bahasa apa nopo. Untung ingat salat subuh rakaataini. Maksudnya real ini jadi rakaataini. Sing dagang paham, wajah Bruno. Ibu Bruno niku kula nanti pengawasan Bruno di gunung niku. Wajah Kebumen, Seruweng napa-napa langsung katanya dagang, la. Salat rakaat fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Lah, minta rakaataini njaluk subuh disukani napa? Maghrib. Nah, Mbah Halwani Cios, kalau Mbah Zarkasi yang kita holi niki yang ke-112 niku riyen baiat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyahnya kalih Syekh Abdul Karim, khalifahnya Syekh Khotib Jambas. Syekh Nawawi Al-Bantani Mbah Buyut kula niku ponakane Syekh Abdul Karim, tapi seumur. Pak Lek kalih ponakan kadang-kadang seumur nggih. Nggih, biasa nih. Syekh Toha Cirebon, Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk semua baiatnya Syekh Nawawi, Syekhona Khalil, termasuk juga Syekh Abdul Karim, Syekh Toha Cirebon niku baiatnya sama Syekh sinten Khotib Jambas. Maka dalam kitab saya katakan, waktu saya katakan di antara gurunya Syekh Nawawi dalam thariqah, beliau kan dalam kitab Bahjatul Wasail, Syekh Nawawi matur begitu menyebut Anal Fakiru Muhammad bin Nawawi Al-Jawi Al-Qadiriyu thariqatan. Syekh Nawawi niku thariqah Qadiriyah. Kula matur nazam yang saya buat itu. Wa arsyadat tariqatas sambasi qalban wa qalaban tahhir ya nasi. Wa arsyadat tariqatas sambasi, dan telah mengajarkan menjadi mursyid kepada Syekh Nawawi. Mursyidnya Syekh Nawawi adalah As-Sambasi, Syekh Khotib Jambas. Syekh Khotib Jambas niku nggih gurune Syekh Abdul Karim sami. Syekh Abdul Karim gurunipun Mbah Zarkasi. Berarti jenengan sedanten niki sanad thariqahe nggih wonten Syekh Khotib Jambas. Syekh Khotib Jambas itu saking Sambas, Kalimantan Barat. Qalban wa qalaban tahhir ya nasi. Qalban, maka hatimu, wa qalaban, dan qalabmu, dohirmu, tohir, bersihkanlah ya nasi, wahai manusia sing akeh laline. Lah, kula merasa Masya Allah, bainana wa bainahu, diantara kula kali Mbah Yai Halwani niki alaqatun qawiyah, wonten hubungan kuat mbah-mbahipun riyen. Makanya saya harus nyambung. Syekh Nawawi niku ahli syariat, bab fikih. Syekh Abdul Karim niku munik ngawase kali Syekh Nawawi. Tapi bab thariqah begitu Syekh Khotib Jambas
menunjuk Syekh Abdul Karim, tidak menunjuk Syekhona Khalil, tidak menunjuk Syekh Toha Cirebon, tidak menunjuk Syekh Nawawi, semua langsung menganggap Syekh Abdul Karim guru. Masya Allah, niku thariqah nih, hebatnya thariqah niku. Kalau guru sudah mengatakan sing genti aku Abdul Karim, Syekh Nawawi padahal nih bab syariat ngawas kali Syekh Abdul Karim, bab syariat ngawas kali Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi begitu ditunjuk bab thariqah Syekh Nawawi niku kali Syekh Abdul Karim cium tangan, memang di samping Pak Ipun, tapi juga guru thariqah. Bapak Ibu, kula niki datang kemari bingung mau. Masya Allah, disanjangi Mbah Yai niku sing urung baiat niku janjane ora pati NU. Wah, kula niku wedi niku. Kula niku aja dibaiat bola-bali niku takut, Bu. Soale nggih merasa Masya Allah. Kula niki thariqahe nderek thariqah guru kula nggih thariqatut ta'lim wa ta'allum. Thariqahe kula ngaos lah. Walaupun wonten kula baiat. Ya bukan baiat, lebih tepatnya dikasih ijazah zikir oleh guru. Tapi nggih niku ijazahipun kula amalaken. Lah panjenengan niki Masya Allah alhamdulillah sampun baiat kali Mbah Halwani niki alhamdulillah. Sebab menurut kawula dan juga menurut para ulama-ulama, manzilatul mursyid al-kamilil mukammil fil adyan bimanzilatit tabibi fil abdan. Posisi seorang mursyid itu dalam urusan membimbing sisi keagamaan spiritual kita semua. Fil adyan bimanzilatit tabibi fil abdan yanduru kulla halatin halah. Seorang mursyid niku akan lebih faham muridipun. Itu makanya kadang-kadang mursyid niku Bu memberi wirid itu tingkat-tingkatan. Sing potongan pun kiat, wiridnya kathah. Nah niki pun kiat-kiat semua niki. Dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Qur'an di luar kepala semua. Ya kalau di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana. Kadang-kadang ada mursyid itu yang hanya memberi zikir sama muridnya la ilaha illallah ping 50. Kadang-kadang hanya alhamdulillah, kadang-kadang hanya istighfar. Niku kata para ulama, diantaranya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani niki mursyid yang kata Imam An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Auliya, niki diantara sufi yang paling lengkap tulisannya tentang tasawuf dan juga beliau mengajarkan tasawuf langsung. Niku nggih, niki tulisannya tentang sufi, mursyid, murid niku nggih adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wonten kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pelit, tidak besar sekali. Namanya Mawazinul Qasirin. Kecil, tidak begitu besar, tapi luar biasa nih. Beliau mengkritik orang yang mengaku-ngaku saya ini mursyid atau mengaku sudah ditunjuk sama gurunya, padahal gurunya belum matur atau belum mengumumkan. Itu dalam kitab Mawazinul Qasirin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengkritik. Anda jangan mengumumkan diri Anda sebagai badal ke sana kemari. Walaupun gurunya sudah menyampaikan pun, biarlah orang nanti tahu sendiri. Subhanallah. Itu dalam kitab Mawazinul Qasirin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kitab-kitab ini diterangkan bagaimana orang itu dia harus taat sama mursyid. Wow niku
sama guru seperti taatnya seorang yang merasa punya penyakit kali doktere. Panjenengan misalnya gadah darah tinggi, kata dokter jangan makan duren, kata dokter jangan makan sate kambing, apalagi kalau tidak punya duit. Punya duit saja itu makan sate kambing sama duren bikin pusing, apalagi kalau tidak punya duit. Terus pembenaran, ya itu harus diikuti. Niku dokter, kenapa? Sebab nanti kalau kamu makan darah tinggimu naik, ndasmu cenut-cenut, gitu kan? Lah, begitulah posisi panjenengan sami kali guru, kali mursyid. Sekali lagi kalau wau matur, manzilatul mursyidil kamilil mukammil fil adyan bimanzilatit tabibi fil abdan yanzuru kulla halatin halah. Masya Allah, dokter itu sama-sama orang datang katanya kepalanya pusing, niku tombone benten-benten Bu. Pak dokter, saya kepala pusing. Oh gitu. Habis apa? Tadi malam makan duren, tadi malam makan sate kambing. Oh, obatnya ini. Bodrek, dikasih vitamin. Yang satu datang, Pak dokter, kepala saya pusing. Tadi malam habis makan apa? Enggak makan apa-apa. Lah terus kenapa? Enggak punya duit. Nah iki seje obatnya. Obatnya luru duit. Ini contoh perumpamaan. Masya Allah, panjenengan niki pun punya guru, apalagi guru panjenengan sami Mbah Yai Halwani ini Rois Ali Jamaiyah ahli thariqah mu'tabarah. Nggih, kula dugi mriki pados sanad. Tadi banyak cerita-cerita niku yang dari Mbah Yai Halwani, dari Mbah Yai Dzikron, saya izin mendengarkan. Sebab dari cerita-cerita kisah-kisah itu ada pelajaran hidup banyak. Kalau wingi kalih mantunipun Yai Sodini yang menjemput saya dari kemarin mengantarkan sini cerita. Syekh Nawawi niku nggih sufi, nggih ahli fikih Bu. Tapi sebagai ahli fikih ulama besar, ngarang kitab kathah niku Syekh Nawawi. Kata muridnya Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi, Syekhuna al-alim al-allamah al-mutafannin Muhammad Nawawi al-Jawi indu ya'ni muallafat kathirah sarat bihar rukban wa syaharat ila aqasil buldan wa man yusharu ilaihi muallifuhu bil banan balagat mi'ah wa najif. Guru saya, kata Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi, penulis kitab Faidul Malikil Wahabil Muta'ali bi amba'il qarni tsalita asyara wat tawali. Kula niku ngaos kalih Syekh Nawawi, kata Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi yang India niku muddata 20 sanah, ngaos niku kalih dosa tahun Bu, fi hadarihi wa fi safarihi. Syekh Nawawi miyos kula nderek ten pondok kula nderek. Syekh Nawawi nu alim. Wa innahu yu'allifu kutubahu khilal darsi. Syekh Nawawi niku ngarang kitab sambil ngaos niku lho, maos tafsir langsung ai kolak langsung dados. Masya Allah Syekh Nawawi. Lah, begitu luar biasanya Syekh Nawawi, perilaku torekoe hebat, tidak sekedar wiridannya. Maka saya ingin pada kesempatan ini mengutip beberapa nasihat mawon nih. Tidak mungkin saya ceritakan semua. Ternyata satu hal yang diajarkan oleh para mursyid thariqah, guru-guru ulama itu, sebagai ikhwan thariqah kita semua harus seimbang antara wirid dan tugas-tugas kita sebagai manusia. Sebagai orang tua kalau kita bapak, sebagai istri kalau kita ibu, sebagai anak kalau kita anak. Niku ampun ditilar.
Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan yu'jibun sufi, telah membuat saya kagum jika ada seorang sufi alladzi misbahatuhu min syaruhu, telah membuat saya kagum, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau ada seorang sufi, apa itu bahasa Jawanya, saya ini bahasa Jawanya nggak begitu lancar, Bu. Yuk jibuni nggawaake marang ingsun, ngaten nggih. Lha apa mboten niku? Leres nggih? As-sufi sapa wong sing melu tasawuf, sapa sing melu tarekah, alladzi misbahutuhu, sing tasbihe niku insyaruhu gergajine. Ini nyuwun ngapunten, saya ini tinggalnya di Jakarta soalnya. Bahasa Jawanya pun nggih radi ngajuk. Tapi leres nggih ya, iya, leres nggih. Saya kagum dalam bahasa Indonesia mawon jika saya melihat ada seorang ikhwan thariqah, seorang sufi yang tasbihnya itu bukan hanya tasbih, tapi tasbihnya itu adalah gergaji, artinya kerja ten sawah, kerja niku dados tukap, tapi nek tawajuan kali Mbah Halwani nderek, tapi dagang ten pasar, tapi masak. Masak niku Bu, kerja niku tasbih niku. Jadi membaca tasbih menurut Imam Asy-Sya'rani tidak hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan kita bertasbih sebenarnya saat kita menggergaji, kita bertasbih sekaligus kayu yang kita gergaji bertasbih. Masya Allah. Niku maos kitabipun Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kathah kula lengkap kitabnya. Barulah saya terjawab jika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Gusti Allah niku matur Bu wonten Quran. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in, sesungguhnya segala sesuatu itu, kata Allah, yusabbihu bihamdihi, memuji bertasbih kepada Allah. Walakin, akan tetapi, kata Allah, la tafqahuna tasbihahum, Anda semua panjenengan sedaya, kata Allah, la tafqahuna tasbihahum, seringkali tidak paham cara bertasbihnya makhluknya Allah. Allah menggunakan isim nakirah syai'in. Allah tidak matur wa imin insin, wa imin jinin, tapi wa imin syai'in. Syai'in menika nek cara santri yashmalul jamadat wal hayawanat, termasuk barang yang menurut kita niku benda mati, tembok, ubin niku bahasa Arabe al-balad, hasir, karpet, kloso, niku tasbih Bu. Ya Allah, dulu saya mikir, guru saya matur, nek kowe iku nek wis weruh karo Gusti Allah, hijabnya dibuka, kuwi iso ndungu. Wong ayam itu begitu subuh berkokok, sebelum subuh berkokok, kukuruyuk. Cara guru kula, nek wong sing hijabnya sudah dibuka oleh Allah, dia mendengarnya kukuruyuk itu seakan-akan berbunyi Uzkurullah. Ikhwan thariqah, dotangi dan sholat tahajud sembahyang subuh. Kita masih tidur merem. Bangun-bangun 5:30, ayam niku sambil kukuruyuk mengepakkan sayapnya. Bluk bluk bluk. Bluk bluk itu kalau kata orang Jakarta sambil meledek kita, kebluk luk kebluk luk kebluk. Kebluk niku kawanan niku lho Yai. Niku bahasa Jakartanya apa? Kebluk 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 niku. Ayam Bu 5:30 wis kawin ping 5. Makanya disembelih bolak-balik ndak habis-habis. Lah
Dulu saya itu enggak ngerti. Belakangan Masya Allah ternyata betul. Orang kalau sudah usul kepada Allah, dikasih oleh Allah karena istiqomahnya menjalankan thariqah niku, Allah kasih karomah. Karomahnya apa? Ya sudah, diantaranya bisa mendengar apa saja berzikir, bisa komunikasi mawon kali sinten mawon. Ya diantaranya adalah Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani cerita, saya itu oleh Allah dikasih bisa komunikasi kali jin. Bangsa jin dedemit wau niku yang diceritakan ke Dikron bentuke apa mau? Bentuk apa? Celek zohirnya. Niku bangsa jin tanglek urusan tauhid sama Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang ulama jin sudah angkat tangan. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, rombongan jin datang ke rumah saya. Atur. Wahai Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Imam Sy'arani, qad ajaza ulama'una an jawabi hadhil masail. Ulama-ulama bangsa jin pun nyerah, bahasa gampangnya apa? Nyerah untuk menjawab pertanyaan bab tauhid niki. Mereka bilang, kono takoo karo Imam Sy'arani, iku mursyid ageng niku, ahli tauhid, ahli fikih, ahli tasawuf, takoo rono. Rombongan kathah. Mereka mengajukan 75 pertanyaan, khamsan wa sab'ina as'ilatan atau soalan, tanya 75. Dijawab niku pertanyaan jin dijawab kalih Imam Sy'arani. Terus kitabnya dicetak saniki, Kasyful Hijab Warran an Nahwi atau an Wajhi As'ilatil Jan. Masya Allah. Lah baru yang tadi saya katakan, dia cerita, kula niku dibuka hijab kula. Kata Imam Sy'arani, hatta asma'u tasbihal jamadat wal hayawanat. Saya bisa mendengar tembok niku lho maos tasbih. Al balad ubin niku lho maos tasbih. Kula niku kata Imam Sy'arani bahkan bisa mendengar ikan-ikan yang ada fil bahril muhit, laut Atlantik nih. Nek saat niki sebutnya laut Atlantik. Niku maos tasbih. Lah kula pas maos niki cerita, lu berarti ayat niku leres niku. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah matur semua makhluk itu bertasbih. Iwak bertasbih, ayam bertasbih, kloso, karpet, tembok, oben bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi Anda panjenengan semua, kata Gusti Allah, tidak paham. Imam Sy'arani disukani paham. Wa mimma asma'u min tasbih samaki bahril muhit. Di antara yang saya dengar nih, tasbihe iwak-iwak, ikan-ikan yang ada di laut Atlantik, ternyata bunyinya begini. Ya, bunyinya Subhanal Malikil Khallaq Rabbil Jamadati wal Hayawanati wan Nabati wal Arzaq. Subhanal Malikil Khallaq Rabbil Jamadati wal Hayawanati wan Nabati wal Arzaq. Subhana man la yansa quta ahadin min khalqih wa la yaqta'u birrahu mimman asah. Subhanal Malikil Khallaq, kata ikan-ikan di laut
di laut apa? Atlantik. Niki Imam Sya'rani matur, saya dengar, ya Allah, aku lagi wiridan, dungu iwak-iwak ten segara niku wirid, Bu. Wiridane napa? Subhanal Malikil Khallaq. Maha suci Allah Al-Malikil Khallaq. Zat yang maha memiliki. Al-Khallaq yang maha menciptakan. Rabbil Jamadat. Allah Tuhannya benda apa jamadat itu bahasa gampang. Gus napa? Benda padat. Wal hayawanat, makhluknya, maaf, Gusti Allah Tuhannya seluruh makhluk hewan-hewan termasuk kula niki iwak kata ikan. Wan nabat, Tuhannya tumbuh-tumbuhan, pari, ngeri. Wal arza, Tuhan yang memberi rizki. Subhana man la yansaqu ta ahadin min khalqih, kata ikan. Maha suci Allah sing boten suki, tidak lupa memberi makan sehari pun, sekalipun pada makhluk Gusti Allah, boten suki Gusti Allah. Wala yaqta'u birrahu mimman asahu. Maha suci Allah pangerane makhluk yang tidak pernah memutus kebaikannya kepada makhluknya walaupun makhluknya niku tesih maksiat. Masya Allah. Lopas mau sengingun kula bengong, ya Allah. Ternyata ikan-ikan itu di laut, Bu, podo wiridan. Nah, iwak mawon wiridan, mosok kita ini manusia tidak wiridan. Wiridan ini mau nggih? Subhanal Malikil Khallaq. Bukan kayak ibu-ibu itu kalau diundang bayai ten Hongkong, muslimat NU Hongkong. Lo ngejak wiridan selawatan iwak bandeng. Saya pikir iwak bandeng selawatan itu seperti ikan di laut Atlantik. Wow. Subhanal Malikil Khallaq. Dadaan begitu selawatan kalau mendengarkan kok lain selawatannya dari apa yang saya baca di kitab. Selawatan iwak bandeng kalau iwak hiu, Kiai. Loh, gimana itu? Iwak bandeng ono iwak sepat. Percuma ganteng ora tahu salat. Iwak hiu cacae pat. Percuma ayu ora gelem. Allahumma Sayyidina ada bi'ilmillahi daimatan. Nah, ternyata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mendapatkan karomah yang luar biasa. Wa huwa ma'rifatuhu ta'ala, yakni ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu sesudah beliau betul-betul menjalankan syariat dan thariqahnya secara istiqomah. Wiridane ditoto, dijaga istiqomah, syariat nggih dilakoni. Ya niku wau, kerja tetap normal, cari rezeki yang halal tetap normal. Niku normal. Nah, insya Allah mangke dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan karomah. Syekh Nawawi yang tadi saya sebut, itu ternyata ma'a dalalatihi wa azimi manzilatihi. Syekh Nawawi niku begitu hebatnya beliau. Thariqah niku, wiridane jangan tanya. Alime luar biasa. Ternyata mengamalkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani yang mengatakan yu'dibuni sufi alladzi misbahatuhu min syaru. Sufi, ikhwan tasawuf, ikhwan thariqah yang saya kagumi,
adalah ikhwan thariqah yang seimbang antara wiridannya sama kerjanya. Pados rizki yang halal niku wiridan luar biasa. Lo kagum kata Imam Sya'roni. Malah kadang-kadang kata Imam Sya'roni, lo jangan-jangan wong sing wiridane sedina sewengi karo wong sing tetep normal wiridan normal tapi tetep dagang, tetep ten pesen ten peken, tetep ten sabin, itu kata Imam Sya'roni derajatnya di sisi Allah lebih mulia itu. Syekh Nawawi kana ya'malu amalat tawafah. Niku dados ulama geng besar niku piyambake ten Mekah riyin dados mutawif tour leader. Cara sakniki napa? Tour leader iku lho, travel. Iku Imam Nawawi lho. Syekh Nawawi. Yang bercerita siapa? Yang bercerita namanya Christian Snughogronya. Dalam kitabnya 2 jilid besar, Safahat min Tarikh Makkah. Niku sampai Snughogronya kagum, lu ana ulama besar, nggih mursyid sufi kok tesih urun angkut-angkut tasih jamaah haji niku. Sampai muridé Imam Nawawi matur, wahai Imam Nawawi, hadzal amal la yaliqu bimanzilatikal ilmiyah. Panjenengan pun boten pantes, kok kiai ageng kok ngangkut-ngangkut tas niku, ngangkut-ngangkut tas jemaah haji. Monggo-monggo, mriko kemare, monggo-monggo kata Imam Nawawi. Ah, Mekah niku mriku, makit babu salam dari sana. Lalu di sini, ini ajiat, ini anu. Makit Imam Nawawi ini, kiai besar kerja. Muridnya dijawab, ditanya balik. Ya apa? Aku naik kerja ki ora pantes ki apa sebabnya? Lu jenengan kiai besar, ulama besar, kenapa masih angkat-angkat apa? Tas. Lah terus maksudmu kenapa aku? Pun jenengan niku mucel mawon, ngajar saja, ngarang kitab saja. Nanti murid-murid kiai, murid-murid Syekh Nawawi yang akan datang, insya Allah mereka akan tahu. Pasti datang bawa sowanan. Sowanan niku paham Bu nggih? Sowanan kadang-kadang sarung, kadang-kadang duit. Moga kiai niku mula kadang-kadang sarungnya mereka BHS, betul-betul hasil sowanan. Sarungnya BHS betul-betul hasil sowanan sajange. Untung sarung saya tidak BHS, sarung batik niku tidak bisa disingkat niku. Saudara-saudara, ketika muridnya bilang Imam Nawawi atau Syekh Nawawi diminta hanya ngajar saja, nulis kitab saja, nanti santrinya yang akan ngasih uang, ngamplopilah bahasa gampangnya, beliau tidak mau. Iki sing aku ra gelem, kata Syekh Nawawi. Ini yang saya tidak mau kalau saya hidup mengharapkan pemberian orang. Masya Allah, nikulah. Atyabul kasbi amalur rajul biyadi wa kullu bai'in mabrur. Syekh Nawawi niku ulama jawab, sebaik-baik profesi adalah kata Kanjeng Nabi dalam hadis, ketika seseorang mendapatkan uang dari keringatnya sendiri. Makanya Syekh Nawawi niku angkut-angkut tas jamaah haji. Sampai fisiknya nggak kuat baru berhenti. Nah inilah pelajaran tasawuf yang dalam dari ulama. Nggak pengen ngarep-ngarep ngeten gitu. Makanipun Masya Allah saya ingat guru saya Mbah Sahal. Sama ditanya wartawan Mbah Sahal nih guru. Teman Mbah Sahal guru saya jadi ketua MUI Jawa Tengah, Rois Syuriah, PWNU ya. Wah, kula tersalit niku. Saya masih sanawiyah. Mbah Sahal ditanya wartawan, Mbah Yai Sahal sebagai seorang kiai, ketua umum Majelis Ulama Jawa Tengah, sebagai Rois Syuriah Jawa Tengah,
Pak Kiai ini punya apa tidak usaha? Oh punya, saya punya sawah, saya punya tambak, istri saya punya Nafisah, punya toko baju, jualan baju. Kata wartawan, apa sebagai seorang kiai, Pak Kiai tidak cukup kalau ceramah, pidato, atau disewani ngajar ngaji, jamaahnya datang diamplopi mboten cukup. Loh, jauh lebih dari cukup. Loh, kenapa masih punya sawah? Itulah, kula niki mboten pengen urip niku berharap diberi orang bahasa agamane tamak, napa? Tamak ngarep.com. Kalau anak muda sekarang napa? Ngarep. Apalagi kok sampai minta-minta nih. Damel proposal, meriko Mbah Yai mboten kersa. Datang pada orang-orang itu. Rendah itu. Ya arhamar rahimin irhamna. Berurun. Lah, kul padosi sanate. Oh Mbah Sahal, ternyata sanatnya dari Syekh Nawawi. Dados membuat travel KBIH itu buat alumni Timur Tengah, Gus, ada sanatnya. Jadi kalau alumni Timur Tengah buat travel ada sanatnya. Sanatnya itu Syekh Nawawi. Jadi nama KBIH. Ternyata Syekh Nawawi sanate niku saking Imam Sya'roni. Ya Mbak ini ulama tapi cukup karena punya usaha sawah dan lain-lain. Makanipun gagah. Dados ulama niku gagah. Pernah satu ketika Perdana Menteri Turki, pada saat Imam Sya'roni sugeng hidup, niku Perdana Menteri Turki namanya Ali Pasha. Datang ke majelisnya Imam Sya'roni. Sowan pejabat derek ngaos. Niku pas badhe wangsul teng Turki matur kali Imam Sya'roni, ya Imamuna Sya'rani, nahnu mutaqarribuna ilal khalifah, fahal indakum hajatun ilaih. Kula niki Imam Sya'rani, kalih raja khalifah ten Turki, cakep, kula niki Perdana Menteri. Panjenengan butuh nopo? Kalau minta bangunan, saya akan sampaikan pada khalifah, akan saya usulkan kepada Menteri PU, pekerjaan nopo? Umum atau PUPR perumahan. Semoga saja anggarannya tidak dipotong 50%. Sekarang sedang dipotong anggaran. Imam Sya'roni ditawari damel proposal niku langsung nolak. Fa'ajaba bi'izzati. Imam Sya'roni jawab gagah niku jawabe. Ya Wazir al-A'zam, wahai Perdana Menteri, nahnu mutaqarribuna ilallah, fahal indakum hajah ilaih. Jenengan kan wau matur to, jenengan caket kalih raja, kula ditawani nyuwun apa ajeng disampaikan pada raja. Sekarang saya jawab, nahnu mutaqarribuna ilallah, kula kalih Gusti Allah caket. Fahal indakum hajah ilaih, sampean butuh apa? Nanti saya akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita inilah cerita-cerita yang luar biasa dari para mursyid yang kamil. Ternyata mursyid yang kamil, kata para ulama, adalah atau orang-orang thariqah yang sempurna, sufi yang sempurna adalah yang menyempurnakan baina syariah wa thariqah. Sematan mawon, saya tidak berani banyak-banyak. Nahdlatul Ulama pastinya sangat berterima kasih pada Romo Kiai Halwani yang kerso berkenan memimpin Jamiah Ahlu Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah niki. Bapak Ibu mohon dukungannya, insyaallah Romo Kiai Halwani niki sampun ditunjuk, bahkan SK-nya sudah turun dari PBNU. Insyaallah beliau akan dimudahkan langkah-langkahnya dalam memimpin Jatma. Semanten mawon, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.